ada beberapa contoh soal ini ya yang baik untuk dijadikan latihan agar kita memiliki pemahaman yang lebih baik untuk bilangan imajiner ya, khususnya yang menggunakan koordinat polar ya. Ini 1 sampai 5 ini kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk polar ya. Dan ada baiknya dibuat grafiknya ya. Ini karena akan membantu kita memahami soal ya. Terus ini mencari akar ya, ini hanya bisa kita lakukan dalam bentuk polar tentu, nomor 6 sampai 8. Kemudian ini menyelesaikan persamaan untuk bilangan imajiner ya. Ini nomor 9 dan 10 ini soalnya agak sulit dan menarik. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 yaitu 1 plus I. Nah, mungkin ada baiknya kita tulis ulang saja yaitu 1 plus I ya. Kalau kita sajikan dalam gambar, tentu saja ya 1 di sini, kemudian 1 di sini, kita peroleh titik P di sini ya. Oke, mungkin kita gunakan pensil yang warnanya lain. Nah, ini tentu karena ini 1 ya. Ini adalah 45 atau pi per 4 ya. Ini 1, ini 1 ya. Ini sumbu imajiner. Maka ya kita bisa menyatakan ya panjangnya ini Z atau sama dengan R sama dengan akar 1 ditambah 1 kuadrat ya. Sama dengan akar 2 ya. Sudutnya pi per 4. Maka kita bisa menyatakan soal nomor 1 itu dalam bentuk polar ya. Z sama dengan ini adalah modulusnya. Kemudian cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Oke. Atau kalau kita dalam bentuk Euler ya, karena yang diminta bentuk polar. Jika kita ingin menyampaikan dalam bentuk Euler, ya ini adalah E pangkat pi I per 4. Sekarang soal nomor 2. Kita harus lihat dulu soalnya 2i ya. Ini ada 2 maksudnya 2i dan min 2i. Tentu saja yang 2i ya terletak di sumbu ya. Di sumbu sini panjangnya 2. Nah, di situ. Ya, ini 2. Kemudian yang satunya P1, P2 sama ya. Panjangnya 2 juga. Saya rasa mudah ini.
Tapi perlu ya kita berlatih untuk transformasi koordinat. Maka yang set yang pertama adalah R-nya tentu 2, kemudian sudutnya adalah pi per 2 ya. Cos pi per 2 plus I sin pi per 2. Kemudian yang B2 sama panjangnya 2, tapi sudutnya min pi per 2 ya. Perhatikan argumennya itu harus antara lebih besar dari min pi, tetapi harus lebih kecil dari pi ya. Jadi tidak boleh misalnya kita kan 270 bisa 3pi per 2 ya, plus ya, tetapi kita harus menggunakan nilai utamanya di sini. I sin min pi per 2. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk yang ini, 2E pangkat pi min ya, min pi I per 2. Yang sini adalah 2E pangkat pi I per 2 ya. Atau pi per 2i ya, sama saja ya. Oke. Sekarang yang nomor soal berikutnya. Ya, ini pembagian ya. Saya ada program Excel ya, yang sudah saya program, tinggal pakai saja, yaitu nanti saya jelaskan ya. Ini 2 plus I per 3 nomor 3, 2 plus I per 3. Nah, yang hati-hati kalau pembilangannya seperti ini ya. Ini kita harus tahu bahwa dia ada di soal ini 8 min 2 I per 3 ya nanti. Dibagi min akar 8 min akar 2 ya ini tadi ternyata. Ya, min akar 8 ya, min 2i per 3 ya, ini harus hati-hati kalau begini karena dia ada di kuadran 3 ya. Maka kalau kita menjadikannya dalam koordinat polar ya, kita gunakan 2 plus I per 3 ya. Kita gunakan Excel kita. Ya, ini kita tinggal memasukkan X-nya saja, yaitu akar 2 ya. Sama dengan akar 2. Terus kemudian Y-nya I per 3. Sama dengan sepertiga ya. Nah, kalau kuadran 1 tidak perlu dikoreksi, ini sudah sama. Ya, jadi ini modulusnya tentu saja E kuadrat. Ya kan, perhatikan rumusnya. E kuadrat plus Y kuadrat kan ini,
diakarkan ya modulusnya. Kemudian argumennya arctangen Y per X ini dalam radian. Terus ini dijadikan derajat. Nah, ini 13 derajat. Oke, sekarang untuk pembaginya adalah ya, min akar 8 sama dengan min akar 8. Sini min 2 per 3 ya. Ini tentu tidak bisa mendeteksi kalau ini di kuadran 3 ya. Karena rumus kita ya X bagi Y menjadi plus ya, kemudian arctangennya langsung sudut. Ya, karena ini di kuadran ketiga ya, maka supaya sesuai ya ini harus sama dengan dikurangi pi ya untuk nilai utamanya ya kan. Ya yang ini kok ini ya mestinya ini mestinya ini dikalikan 180 biar jadi derajat dibagi pi. Nah ini min 166 ya. Ini masih antara min 180 ya, di atas min 180 kan ya, ini benar. Oke, hasilnya adalah seperti ini ya. Ini sudah yang ini ya ini masih B5 ya yang benar. Mestinya yang bagian koreksi ini adalah ini dikurangi sudah ya. Yang ini mestinya pakai rumus ini. Meskipun hasilnya sama ini agak sedikit. Nah, gini. Filosofinya agak sedikit salah. Oke. Jadi ini Excel ya untuk apa itu? Agak saya besarkan ya. Melakukan proses pembagian ya. Kita tinggal memasukkan ini akar 2 ini sepertiga ya. Dengan nilai itu modulusnya ini ya, kemudian argumennya adalah sekian radian ya, dan itu perlu dikoreksi ya, karena di kuadran 1 ya nggak perlu dikoreksi ya. Koreksinya nggak perlu koreksi ya. Kemudian ini adalah min akar 8 ya ini ya. Min akar 8 penyebutnya, dan ini min 2 per 3 ya. Tentu modulusnya mudah ini ya, ini kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat akar ya, ini rumusnya. Kemudian argumennya tentu dia tidak bisa mendeteksi ya di kuadran 3, kita yang harus bilang. Nah, ini kita koreksi. Kita koreksi bahwa ini di kuadran 3 berarti B berarti sudut yang kita dapat ini tadi dikurangi dengan pi ya. Nanti saya jelaskan kenapa begitu ya. Nah, hasil bagi tentu saja kita menggunakan bilangan modulus kompleks, yaitu ya modulusnya bilangan kompleks polar ya. Modulusnya kita bagi ya. Modulusnya pembilang dibagi modulusnya
menyebut ketemu angkanya setengah. Ya, sudutnya kalau yang ini yang belum dikoreksi, yang sudah dikoreksi tentu B6, berarti yang ini, yang kuning dikurangi koreksinya. Kita ketemu 180 derajat. Oke, kita gunakan angka-angka ini ya. Ya, pada ya dalam bentuk polar. Tentu pembulatan dilakukan ya dalam menulis ini, tetapi kalau di Excel tadi kita tidak melakukan pembulatan ya. Ya, sama dengan ini argumennya 1453 kosinus ya 0,231 plus I sin 0,231 dibagi 2,96 2,906. Argumennya adalah berapa tadi? Harus kita lihat. Argumennya ini ya, setelah dikoreksi. Ya, min 2910. 2910. Min 2910 ya, ditambah I sin min 2910. Oke, maka hasil baginya ini kita bagi sama dengan setengah. Ya, kemudian sudutnya adalah 0,231 dikurangi min jadi plus ya, jadi plus 291 atau ya, setengah, kemudian argumennya cos 3,14 ya, 3,141 itu. Ditambah I sinus 3,141 sama dengan setengah, kalau dalam derajat kosinus dalam radian ini ya, pi ditambah I sin pi ya, atau sama dengan 0,5 E pangkat PI. Oke, itu kalau kita mengerjakannya menggunakan metode polar ya. Kita bisa menggunakan konjugate-nya tentu. Ya, waktu kita membagi untuk bilangan imajiner yang disajikan dalam bentuk kartesian,
min 8 min 2i per 3 ya. Ini kita kalikan dengan min akar 8 plus 2i bagi 3. Ini juga min akar 8 plus 2i bagi 3 ya. Oke, ini garis. Nah, oke. Kok? Nah, maka kita peroleh sama dengan ini 16 ya. Ya kan, 8 kali 16 berarti min 4 ya. Min 4, terus kemudian yang ini 2/9 min ya, min 2/9. Oke. Terus ditambah i ya, yang tengah, perkalian tengah, min akar 8 per 3 perkalian pinggir 2 akar 2 per 3 ya. Ini min. Min akar 8 perkalian tengah, perkalian pinggirnya ditambah 2 akar 2 bagi 3. Pembilangnya, penyebutnya akar 8 kali akar 8 menjadi 8 ya. Terus kemudian yang ini 4/9. Oke ya, berarti sama dengan yang ini. Bagian imajinernya, kalau kita tulis min 4 min 2/9 ya, kemudian dibagi 8 ya, biar komputer aja yang menghitung, terus kemudian ditambah i ya, akar 8 min ditambah 2 akar 2. Oke. Ini pasti 2 akar 2 ini kan kalau masuk kan 4 kali 2 ya, 0 ya bagian ini. Bagian imajinernya 0. Ya, tinggal bagian realnya saja. Ini adalah di kuadran min, berarti di sudut sama dengan B ya. Ini jelas ini. Argumennya sama dengan B. Ya. Modulusnya ya ini. Ini kan artinya dia ya gini kan. Kita lihat ini separuhnya semua ya. 4 separuhnya 8, kemudian 2/9 separuhnya 4/9, tapi min ya. Berarti min setengah. Nah, di sini ya. Panjangnya setengah.
min 0,5 ya. Tapi biarkan ya yang menghitung komputer min 4 dikurangi 2/9. Yang sini min sama dengan min 4 ya, dikurangi 2/9. Nah, terus kemudian Y-nya adalah sama dengan 8 ditambah 4/9. Ya. Bentar, ini kok ada yang 8 ditambah 4/9. Ini min 4. Ya. Oke. Modulusnya. Ya. Itu salah ya. Oh, dibagi ya, masih dibagi lagi. Lupa. Min 4 kurangi 2/9 dibagi, nah ini Y-nya 0 tadi, Y-nya 0. Ini min 4 kurangi 29, nah ini salah. F2, nah ini pembilangnya dibagi, nah gitu loh. Kita kurung 8 ditambah 4/9. Ya, min setengah, modulusnya setengah. Ya, sudutnya dia nggak bisa mendeteksi ya. Harusnya karena 0 dibagi berapapun 0 ini kita harus koreksi karena kita tahu min setengah artinya dia sudutnya sama dengan pi ya. Berarti sama dengan ya, ini ditambah dengan pi kan. Atau pi dikurangi sudutnya, itu lebih tepat secara trigonometri. Pi dikurangi sudutnya ini. Oke, ini cuma mentransformasikan dari radian ke derajat. Oke, hasilnya sama, perhatikan ya, baik kita menggunakan bilangan polar, bilangan kompleksnya disajikan dalam bentuk polar, kita bagi, yaitu modulusnya dibagi, terus kemudian sudutnya, ya, yang setelah dikoreksi, ya kita kalau dibagi dikurangi ya sudutnya. Kita kurangi, ya maka akan ketemu 180 atau sama dengan pi radian, sama ya. Sudutnya 180, modulusnya setengah, sama. Oke, kita kembali ke PPT kita. Ya, modulusnya tadi sudah dihitung sama dengan setengah. Soal 1, 2, 3 sudah kita kerjakan. 4 dan 5 ya ini kita gunakan kalkulator ajaib kita ya. Yang 4 ini mudah. 1 plus pi per 2 ya. Ini sekali operasional konversi aja. Ini 1. Ini diganti pi per 2 ya. Sama dengan pi bagi 2. Langsung ketemu ya. Modulusnya 1
argumennya 1,004 atau 57 derajat. Tidak perlu dikoreksi nih di kuadran 1. Di kuadran 1 dan 4 itu tidak perlu dikoreksi. Oke. Langsung kita bisa menjawab, yaitu soal nomor 4. Pindah-pindah sendiri. Oke. Soal nomor 4. Yaitu 1 plus Pi per 2I. Ya. Ini langsung saja modulusnya sama dengan akar 1 kuadrat plus Pi per 2 kuadrat. 1 kuadrat tentu saja sama dengan 1, ketemu 1,862. Mudah banget. Terus argumennya yang nilai utamanya adalah kuadran 1, tidak perlu dirubah, yaitu inverse tangen dari Y per X ya. Inverse tangen dari, nah ini menjebak ini. Inverse tangen argumennya ini yang ya, Pi per 2 dibagi 1. Ya kan? Ini sama dengan 1,004 radian ya. Atau sama dengan 57,518 derajat ya. Oke, berarti dalam bentuk polarnya 1,862 kosinus 57,518 derajat tambah I sin 57,518 derajat atau 1,862 kosinus kalau dalam radian 1,004 ditambah I sin 1,004. Kalau dalam bentuk Euler, R-nya 1,862, E pangkat harus dalam bentuk polar ya. Dalam bentuk radian. Oke, nomor 4. Nomor 5. Loh, kenapa? Nomor 5 harus langsung ya. 2 plus I dibagi 5 kurang 3I. Ini kuadran 4. Yang ini kuadran 1, nggak perlu koreksi ini. 2 plus I, 5 min 3I. Kita tulis dulu. Ya. Oke. 2 plus I
dibagi 5 min 3i ya. Sama dengan ya dalam bentuk polar kita gunakan kalkulator ajaib kita. Yaitu 2 plus I. 2 ini 1 ya berarti. Ya, ini tidak usah dikoreksi, udah benar. Terus yang sini 5 min 3. Nah, ini harusnya nggak usah dikoreksi. Ya. Oke. Nah, ini sama kan dengan yang oh enggak, ini soal yang lain ya. Kok angkanya hampir sama. Oh, 1,004-nya itu loh. Ya, cuma modulusnya yang berbeda 0,382 ya. Kalau bisa berdampingan angka ini enak ya. Nah, bisa tapi nggak bisa difilmkan, itu yang masalah. Ya, argumennya ini akar 5 atau sama dengan ini ya, 0,464 ya. Kita tulisnya dulu. Nanti 464 terus kemudian akar 34 ini ya, 25 ini argumennya 5,8 ya. 5,831. Ya, hasil baginya 0,383. Oke, biar bisa ditulis sebenarnya itu ya sudah kita dapatkan. Memindahnya ke sini yang kalau kita menggunakan metode koordinat polar ya 2 plus I atau akar 5 itu tadi ya 0,464 kosinus sudutnya berapa tadi sudutnya? 464 juga ya. Sepertinya. Sudutnya, oh ya 464 ya sudutnya. Panjangnya 2,2. Salah ini panjangnya 2, saya yang mencatatnya salah, akar 5-nya itu 2,236. Oke. Kita hapus dulu yang ini. Saya nggak bisa tampil ya, tampil di sini hasil perhitungannya itu mudah ya. Ini nggak bisa, Windows-nya nggak bisa multiple PPT-nya ini. Ya, ini adalah 2,236 ya, kosinus 0,4 langsung saja 0,464 tambah I sin
0,464. Ya, ini akar 9,34, akar 34 itu sama dengan 5,831. Ya, sudutnya sama dengan apa tadi? Kosinus 1,00. Oh, ini hasilnya ya. Min 0 ini ya. Min 0,540. Ya, ada nolnya ini. Oke. Tinggal nulisnya saja. Ini masalahnya baru bisa nulis kalau ya kita slideshow ini. Kosinus ya min 540. 0,540. tambah I sin min 0,540. Ya, dikurangi min jadi seperti ditambahkan ya. Sama dengan ini 2 dibagi 5 itu 0,383. Ya, kosinusnya langsung dikurangi saja. Kosinus 1,004 ditambah I sin 1,004 radian ya. Atau kalau dalam derajat ya ada tadi 0,383 kosinus kalau pengen dalam derajat nah kita lihat di sini 57,529 ya 57,529 derajat. Lima tujuh koma 529 tambah I sin 57,529 derajat. Atau kalau dalam bentuk Euler E 1,004I. Nah, itu kalau kita mengerjakan dengan cara polar. Kalau kita mengerjakan dengan cara kartesian, ya sama seperti biasanya. 5 min 3I kita kalikan dengan 5 plus 3I. Sini 5 plus 3I. Sama dengan perkalian pinggir 10 min 3 tambah I ya, perkalian tengah 5 tambah 6 nah, pembaginya tentu
5 kuadrat 25 ditambah 9 ya, sama dengan 7i ditambah 11i dibagi 7 dibagi, ini nggak ada i-nya ya. Tujuh tambah 11i dibagi 34. Nah, ini tinggal kita pindah saja ya. Harusnya sama hasilnya. Kita gunakan kalkulator ajaib kita. Nah, di sini yaitu 7/34 sama dengan ya, sama dengan 7 bagi 34. Untuk yang sini 11 ya, sama dengan 11 bagi 34 ya. Nggak perlu dikoreksi karena di kuadran 1 sama kan ya. Perhatikan ini modulusnya sama, sudutnya sama juga hasilnya ya. Maka kita bisa kembali ke sini untuk kita selesaikan. Nah, hasilnya sama ini, tapi ya harus kita tulislah. Oke, sama dengan ya 0,383 cos 1,004 tambah I sin 1,004 sama dengan 0,383 kosinus 57,529 derajat tambah I sin 57,529 derajat. Oke, sama dengan 0,383 E pangkat 1,004I. Kita sudah menyelesaikan soal 4 dan 5. Kita sudah mengerjakan nomor 1 sampai 5, sekarang 6, 7, 8 adalah akar pangkat genap ya dari bilangan kompleks ya. Perlu dicatat 216 ini juga bilangan kompleks dengan I sama dengan 0, artinya dia terletak di sumbu X positif ya, yang nomor 6. Kemudian yang nomor 8, ya ini min 1 perlu dicatat juga ya. Min 1 juga merupakan bilangan kompleks ya, yang terletak di sumbu X negatif ya. Kalau kita menggunakan bilangan real biasa, kita cuma ketemu satu akarnya ya, yaitu 216 akarnya 6 ya. 36 kali 3, ya benar. 180 tambah 36, 216, benar. Cuma ketemu angka 6 saja, padahal harusnya akar pangkat 3 ada 4 jawaban. Ya, demikian juga akar I, ya. Kalau kita hanya menggunakan bilangan real biasa ya, kita hanya ketemu sebuah jawaban saja ya, akar 4 dari I ya. Padahal ada 4, ini jawabannya ya belum tentu salah satunya terletak di
sumbu Y positif ya, karena ini ada I-nya, kemudian ya harus berputar gitu. Nanti saya jelaskan yang nomor 7 agak sulit nih. Yang nomor 8, akarnya min 1, ya, sudah pasti salah satunya adalah min 1 ya, harus, karena min 1 pangkat 4 itu kan min 1 kuadrat 1, min 1 pangkat 4 itu 1, kemudian min 1 pangkat 5 ya min 1. Beda dengan I ini, kalau I pangkat 4, min 1 kali min 1 sama dengan 1 ya. Oke. Kalau kita cari ya jawabannya, ya, soal kita mulai soal nomor 6. Nomor 6 adalah akar 3 dari 216 ya. Ini pasti modulusnya sama dengan 6 ya. Argumennya ya, kita menggunakan rumus ya, yaitu theta plus 2kp per n sama dengan theta. Tetanya yang pertama dia terletak di sumbu ya. Terletak di sumbu X positif, maka ya yang ini tetanya adalah 0 plus 2kp per 3 ya, sama dengan 2kp per 3 ya. Berarti argumennya yang pertama K-nya sama dengan 0, berarti 2pi per 0. Yang kedua K-nya 1, 2pi per 3. Yang ketiga 4pi per 3 ya. Benar, 4pi per 3. Atau ini kita rubah menjadi 2pi min ya. Min 2pi per 3, karena ini sudah lebih besar dari pi, dan ingat argumen harus terletak lebih besar dari min pi. Ya, ini sudah lebih kecil dari min, lebih besar dari pi ya. Dari min pi hingga lebih kecil sama dengan pi, maka ini harus kita rubah ya, dengan cara mengurangi 2pi. Oke, kalau dalam derajat, mungkin terbiasa dalam derajat ya, sudutnya. Yang ini adalah 0, 60 kali 2, yang ini 120 derajat, yang ini min 120 derajat ya. Kalau kita gambar dalam koordinat kartesian, ya, menggambarnya agak sedikit karena di kertas mungkin sedikit lebih mudah ya, lebih mudah lagi kalau kita pakai software sebenarnya. Ya, oke. Yang pertama 6 ya. Jari-jarinya 6 ya. Kemudian jari-jarinya 6, sudutnya 120 atau 30 dari jari-jarinya sama mestinya. Ya. Ini sama dengan itu.
Oke. Ini kalau kita hubungkan ini P1 ya. Ini P2, ini P3, ada 3 titik. Kalau kita hubungkan ya, bentuknya seperti ini. Berupa segitiga ini mestinya. Ya. Sudutnya 0, 120, min 120. Oke, jadi ada 3 jawaban ya. Jawaban yang pertama adalah 6 cos 0 tambah I tambah I sin 0 atau cos 0 1 sin 0 0 ya. Berarti ini 6,0. Terus yang kedua 6 cos 120 tambah I sin 120. 6 cos 120 cos 60 berapa? Setengah ya. Setengah sin 60 setengah akar 3. Nah, atau sama dengan 3 plus 3 akar 3I. Yang ini 6 cos min 120, cosnya tetap sama dengan cos 120, cos min 120 ya min ya. Min I sin 120. Ini min 2/3 atau min 120. Maka ini 3, cosnya setengah ya. Terus ditambah min ya, jadi min ya, karena ini min. Sama ini angkanya dengan yang atas ini. Tiga min 3 akar 3 I. Ya, jawabannya. Berarti ada dalam koordinat Kartesian kita sudah memiliki 3 jawaban. Ya. Dan 60. Begitu untuk soal nomor 6 ya. Soal nomor 7 ya, akar 4 dari I. Ya, ini perlu diperhatikan ya, meskipun ini I terletak pada sumbu Y, tetapi I bukan merupakan jawaban ya. Karena kalau I pangkat 4 tidak menghasilkan I lagi ya. I pangkat 4 kan I kuadratnya min 1. Min 1 kali min 1 menghasilkan 1, bukan I ya. Berarti I bukan merupakan jawabannya. Oke, berbeda dengan ini ya. Kalau ini min 1, dia min 1 pangkat 5, ketemu min 1 lagi. Maka min 1-nya merupakan jawabannya. Tetapi kita bisa mengatakan θ-nya sama dengan, untuk I, θ-nya sama dengan 90 derajat, ya kan? I itu berarti dia terletak di sumbu imajiner positif, ya.
Nah, ini nomor 6 sudah. Kita ke nomor 7 ya. Nomor 7 akar 4 dari I. Nah, ini berarti modulusnya pasti 1 ya. Argumennya untuk I bukan argumen tapi theta. Theta sama dengan pi per 2. Pi apa? Ya, pi per 2 ya, 90 derajat ya. Modulusnya 1, akar 4-nya dari 1 ya 1 masalahnya. Berarti ini modulusnya ya tetap 1. Argumennya ini pi per 2 kok, pi per 9. 180 derajat itu 90 derajat ya. Pi per 2 ya. Argumen kita menggunakan rumus yaitu theta plus 2kpi per n sama dengan pi per 2 ya, ditambah 2kpi per 4 sama dengan pi ditambah 4kpi per 8 ya. Oke, kalau kita masukkan K-nya sama dengan 0, maka sudutnya adalah argumennya yang pertama, waktu K-nya 0 berarti pi per 8. Terus kemudian yang kedua ditambah 90 ya, 90 itu pi per 2 ya, berarti ditambah 4 per 8 ya. K-nya 1, 5 per 8, 5 pi per 8 ya. Terus kemudian 9pi per 8 tambah 4pi ya. 9pi per 8 ini sudah lebih dari pi. Ya, ini harus kita ubah. Dikurangi pi per 2 menjadi min biar 16, 7pi ya. 7pi per 8. 1, 2, 3, kurang 1. Ya. Waktu ini tadi pi-nya berapa tadi? 2. Sekarang waktu pi-nya 3 ya. Pi-nya 3 12, 13 pi per 8 per 8 ya. 13 pi per 8 kalau dikurangi pi per 2 atau akan ketemu min 3 pi per 8. Oke. Berarti jawabannya adalah pi per 8 argumennya, kemudian 5pi per 8, terus min 3pi per 8, dan min 7pi per 8 ya.
Atau kalau dalam derajat ya, ini sayang bukan bilangan istimewa ya. Pi per 8, 45 bagi 2, 22,5 derajat. Kemudian 5 pi per 8, 90 ditambah 12, 22,5, 112 ya. Ya, yang ini 45 tambah 22, 6, min 67 ya, 67,5. Terus yang ini adalah min 157,5 derajat. Ini kita menggambarnya terbiasa dengan yang pakai derajat, itu apa masalahnya. Oke, kalau kita gambarkan koordinat kartesiannya, agak sulit ini karena sudutnya enggak begitu dikenal ya. 22,5, 112, ini 22,5 dari Y. Ya, min 67, ini urutnya ini. Terus ini urutnya, jari-jarinya sama. Oke. Di sini adalah P1, di sini P2, yang sini P3 ya, yang P3 yang ini, ya, P3, yang ini P4. Kalau kita hubungkan ya seperti kotak yang diputar 22,5 ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Atau kalau kita tulis dalam koordinat kartesian, jawaban kita modulusnya 1, berarti cos ya, pi per 8 tambah ada 4 ya, mestinya jawabannya I sin pi per 8 ya. Atau kalau kita tulis dalam derajat ya cos 22,5 tambah I sin 22,5 derajat. Yang sini cos 112,5 tambah I sin 112,5. Yang dalam koordinat dalam radian ini adalah cos 5pi per 8 tambah I sin 5pi per 8 ya. Yang ini cos 3pi tetap positif, cos negatifnya per 8 min I sin 3pi per 8 ya. Kalau kita tulis dalam derajat cos 67,5 ya, min I sin 67,5 ya. Yang terakhir cos 157 min, ini sama saja cos minnya 157,5 min I sin 157,5. Ya, yang sini dalam radian cos 7pi
per 8 min I sin 7Pi per 8 ya. Kita sudah punya 4 jawaban akar-akarnya masing-masing ya, bisa dalam radian satuannya. Kalau menggambarkan kita lebih biasa dengan koordinat yang sudutnya dalam derajat. Ya, sudah ada 4 pasang jawaban dan sudah kita gambarkan akar-akar dari I, akar 4 dari I. Sekarang ya untuk nomor 8 ya, min 1 berarti ini terletak di sumbu X negatif ya, tetanya, atau sama dengan 180 derajat atau Pi. Oke. Tentu argumennya ya 1 ya, argumennya karena akar 5 dari 1 ya, tetap 1 ya. Kita akan coba kerjakan ya. Kita cari 5 jawaban dari akar 5 dari min 1 ya. Kalau kita menggunakan bilangan real, mungkin cuma ketemu 1 jawabannya, yaitu min 1 ya. Dengan segera kita bisa melihat bahwa min 1 adalah salah satu jawabannya. Ini tentu modulusnya sama dengan 1 ya. Kemudian theta sama dengan Pi per 2. Pi, kok Pi per 2? 180 kan Pi. Maka kita mencari argumen dengan rumus theta ditambah 2kp per n sama dengan tetanya kita isi pi tambah 2kp per n-nya 5. Maka pertama kita peroleh untuk K-nya sama dengan 0 ya. K-nya 0 berarti kita peroleh argumennya Pi per 5. Terus kemudian untuk N-nya K-nya 1 ya, berarti 3Pi per 5. 3Pi per 5 ya. Untuk N sama dengan untuk K sama dengan 2, 4 tambah 1 nah, 5Pi per 5 atau Pi ya. Perhatikan ini argumen 1 kemudian sudutnya Pi itu sama dengan min 1 ya. Nah, terus kemudian K-nya sama dengan 3, 7Pi per 5. Ya. Ini harus kita rubah menjadi min 3Pi per 5 ya. Terus kemudian K-nya sama dengan 4. Ya, sama dengan 9Pi per 5 ya. Dan ini harus kita rubah menjadi min Pi per 5. Kita sudah punya 5 jawabannya. Mungkin kita gambarkan ya. Dalam koordinat kartesian. Yang pertama
sudut Pi ini yang membantu ya. Di sini. Kemudian kita harus jadikan derajat nih. Nah, ini masalahnya, kita nggak biasa pakai radian tuh gambarnya. Pi per 5 ini sama dengan 36 derajat ya. Terus kemudian 3pi per 5 sama dengan 108 ya. Terus kemudian yang Pi tambah 72 gitu ya. 180 derajat. Yang ini min Pi per 5 min 36 ya. Dan min 108. Ini yang ke sini ya. Yang min 3pi per 5. Nah, ini ke sini. Oke, sekarang kita bisa menggambarkan kira-kira. Ya, ini panjangnya sampai dengan 1. Sekarang sudut 36 ya. 30 lebih sedikit lah. Panjangnya 1 ya, sama panjangnya 1, terus kemudian 108 itu lebih 18 ya, dari 90. Ini ya sama. Kalau kita hubungkan, ya mungkin kita hubungkan dulu lah, nanti kita kasih tandanya. Ya, ini segi 5 ya. Yang 36 ini P1, 108, P2, 180, P3, min 36, P4, ini P5 ya. Kalau kita menuliskannya dalam koordinat kutub ya, maka argumennya 1 nggak usah ditulis ya. Jawaban yang pertama yaitu cos Pi per 5 tambah I sin Pi per 5. Koordinat 1. Yang koordinat 2, cos 3pi per 5 plus I sin Pi per 5. Yang koordinat 3 ya min 1. Karena cos Pi itu min 1. Terus yang keempat, min 36 ya. Min 3pi per 5 ya. Cos 3pi per 5 min I sin 3pi per 5. Kelima, cos
Ini yang pi per 5 ya. Biar sesuai gambarnya dengan titiknya. Titik 4 itu yang pi per 5. Yang ini cos 3pi per 5 min I sin 3pi per 5. Kalau dalam koordinat ya dalam derajatnya derajat ya, sudutnya tidak dalam radian ya, cos 36 tambah I sin 36. Kemudian yang ini cos 108 tambah I sin 108. Yang ini tetap 1 min 1. Yang ini cos 36 min I sin 36. Ini cos 108 min I sin 108. Ya, kita sudah memperoleh 5 jawaban dari akar min 1 ya. Kalau pengen dalam koordinat kartesian ya, cos 36 sayang bukan bilangan ya, tentu kita harus menuliskan dalam bentuk begini ya. Ya, ini harus dicari berarti cos 36, Y-nya sin 36, dan seterusnya ya. Silahkan dihitung sendiri ya, nanti sampai kepada gambar yang sama. Sudah kita kerjakan sebagian besar soal, tinggal 2 soal terakhir ya. Ini sejenis sih. Mungkin kita pilih salah satu saja ya. Mungkin yang mudah saja kelihatannya. Nomor 9 ya. Oke. Kita tulis nomor 9. Yaitu Z kuadrat tambah Z plus 1 min I, ini juga Z yang lain ya, sama dengan 0 ya. Yang Z kuadrat ini ya, ingat bahwa Z itu bentuknya kalau dalam bentuk, ini karena ini dijumlahkan ya, kita tidak bisa menjumlahkan dalam bentuk polar, yang mudah ya dalam bentuk kartesian ya. Maka Z-nya itu sama dengan, sebut saja X plus IY gitu ya. Ya, maka yang Z kuadrat ya, X kuadrat min Y kuadrat ya, ini yang I kuadrat, ini min 1, Y-nya Y kuadrat, 2XY plus 2XYI. Terus yang Z ini, kita tinggal nulis X plus IY, ya, tambah 1 min I sama dengan 0 ya. 0 itu kan sama dengan ya 0x dan x-nya 0 ya. Berarti 0 plus 0i. Nah, itu 0. Artinya bagian realnya sama dengan 0, bagian im-nya sama dengan 0 ya. Ya, maka kita kumpulkan yang bagian realnya X kuadrat min Y kuadrat yang sini X dari sini kita mendapatkan X plus 1 bagian realnya
ini harus sama dengan 0. Bagian imajinernya yang ada I-nya berarti 2XY kemudian plus Y plus 1 plus min 1 sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Ini ada dua persamaan dengan dua unknown yaitu X dan Y, mestinya bisa kita selesaikan ya. Mestinya ya. Meskipun kadang ya tidak semudah yang dikira ya. Oke, kalau mungkin kita eliminasi mungkin cara termudah. Yaitu ini kita pisahkan XY plus Y sama dengan 1 Y kalikan 2X plus 1 sama dengan 1 sehingga kita peroleh Y sama dengan 1/2X plus 1 kita masukkan ini ke persamaan 1 ya. Sehingga kita peroleh ya dengan memasukkannya ke persamaan 1 Y-nya diganti. Ya, nanti tinggal X saja. X kuadrat dikurangi 2X plus 1 kuadrat 1 kuadrat juga sama ya, tetap 1 yang penyebutnya harus kita kuadratkan ditambah X ya, sama dengan min 1 ya, kalau satunya kita pindah ke sana atau biar tetap begitu ya, sama dengan 0 nanti kita selesaikan dengan metode Horner mungkin. Plus 1 sama dengan 0 ya. Bagian realnya untuk bisa dijumlahkan ya kita kalikan dengan penyebutnya ini. Maka ini X kuadrat dikalikan 4X kuadrat, kuadratnya ini ya, tambah 4X tambah 1 dikurangi 1 tambah kalikan X 4X kuadrat tambah 4X tambah 1 yang ini kita kalikan ini tinggal yang di dalam kurung itu ya, ditambah 4X kuadrat tambah 4X plus 1 sama dengan 0. Penyebutnya sama sekarang. Ya, penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Ya. Ya, pembilangnya yang sama dengan 0. Maka kita peroleh ini 4X pangkat 4 terus ditambah 4X pangkat 3 terus ditambah X kuadrat ya. Nah, yang ini nanti saja kita yang dari sini suku yang ketiga ini 4X pangkat 3 terus 4X kuadrat X tambah X. Nah, yang ini tinggal pindah toh. 4X kuadrat tambah 4X tambah 1. Ini tambah X ya salahnya. X-nya kurang 1 kan.
Ya. Terus yang min 1 ya, yang belum min 1. Ya, ini kalau kita tambahkan hasilnya, kita pindah ke sini ya. Maka kita peroleh 4x pangkat 4 tambah 4x pangkat 8, sorry. Ini kan 4 tambah 4, 8. 8x kuadrat. Wih, pangkat 3. X pangkat 3. Ini 9x kuadrat. Tambah 5x. Sama dengan 0 ya. Atau x. Ya. 4x pangkat 3 tambah 8x kuadrat tambah 9x tambah 5 sama dengan 0 ya. X ada 4 nanti, yang X1 sudah ketemu yaitu sama dengan 0 kan. Ya. X1 sama dengan 0. Ada 4 harusnya. Yang 3 kita menggunakan metode Horner ini. Dari persamaan yang sini. Kalau masih ingat. Ya kita nulisnya 4, 8. Koefisiennya kita tulis 9, 5 ya. Kita coba. Ya faktornya 5 ya. Metode Horner. Kalau kita plus 1 enggak mungkin karena plus semua. Ini bisa min 1 atau 5 atau min 5. Min 1 akarnya kita tinggal pindah 4 ke bawah. Kalikan min 1. Ini min 4. 4 ya. Kalau dijumlahkan 8 min 4. Terus 4 kali min 1. Min 4 dijumlahkan 5. Ini min 5, ya, sisanya 0. Benar ini berarti. Kita bisa, ini sekalian aja nanti kalau sudah selesai. Ya, X. Kemudian faktornya adalah min 1, berarti X plus 1. Ini kan X min 1 ya. Kemudian sisanya ini koefisiennya. 4x kuadrat ya, tambah 4x plus 5. Ya, kemudian yang ini kita selesaikan dengan dengan persamaan akar kuadrat ya. Yaitu min B ya, X12 sama dengan min B min 4 plus minus akar B kuadrat 16 min 4 AC, 4 kali 4 kali 5. Terus dibagi 2A. 2 kalikan 4. Sama dengan min 4 plus minus akar 16, ini 80, akar min 64 ya. Bagi 8 sama dengan min 4 plus minus 8i
dibagi 8. Ya. Oke, maka kita ketemu sama dengan yang ketika plus 8i, berarti min setengah plus i dan min setengah min i. Jawabannya X1, X2, X3 ya. Bentuk bilangan kompleks yaitu bagian realnya yaitu X dan bagian imajinirnya yaitu Y dalam hal ini ya. Tidak boleh berupa bilangan imajiner kan, harus bilangan real semua. Bahkan Y-nya, IM-nya ini juga harus bilangan real ya. Bilangan imajinirnya ditandai dengan I. Ya, oleh karena itu, ya, karena X atau bagian realnya itu harus berupa bilangan real, perlu diingat bilangan bagian im dari bilangan imajiner bahkan juga berupa bilangan real ya. Oleh karena itu jawabannya yang baru ini ya dengan melakukan rumus ABC ya pada persamaan pangkat 2 kita 4x kuadrat plus 4x plus 5 ini tidak memenuhi harapan kita ya, tidak memenuhi kaidah bilangan real, bilangan imajiner, sehingga X-nya ini tidak dipakai ya, yang terakhir ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita sudah menemukan X1 dan X2 ya. Ini persamaan kuadrat, maka ada 2 jawaban, ya, yaitu X1 dan X2 sudah cukup. Nanti pasangannya Y1 dan Y2 ya. Oke. Berarti kita tinggal mencari Y1 dan Y2 ya. Kita masukkan di sini. Nah, X1 sama dengan 0. Ya, dari sini ya, karena X kalikan sisanya sama dengan 0, maka X sama dengan 0 ya. Y-nya kita masukkan ke sini ya, dengan memasukkan X sama dengan 0. Berarti 0 tambah 1 ya, 1/1 sama dengan 1. Y1 sama dengan 1. Berikutnya, X2 sama dengan ini. X plus 1 disamakan dengan 0. Karena nanti 0 dikalikan berapapun juga 0. Berarti ini adalah X2-nya sama dengan min 1. Ya, Y2-nya sama dengan, kita masukkan ke sini ya. Min 1 kali 2, min 2. Min 2 tambah 1, min 1. 1 bagi min 1, min 1 ya. Berarti kita sudah memperoleh jawabannya, yaitu yang pertama adalah I, ya kan? Yang kedua adalah min 1, min I. Ya, koordinatnya sudah kita peroleh. Untuk menyelesaikan persamaan 9 ya. Kalau nggak percaya ya dimasukkan ya. Apakah min I memenuhi persamaan yang kita bangun apa tidak ya. Berarti dimasukkan ke sini yaitu X-nya 0 dan Y-nya 1 ya. Ada 2 persamaan. Kalau X-nya 0 berarti 0, 0 ini 1 kuadrat ya. Min 1 dikurangi 1, 0 ya. Memenuhi kan? Sekarang kalau X-nya min 1 ya, mungkin saya ganti biar jelas. X-nya min 1, Y-nya min 1 ya. Kita masukkan. Belum yang kebersamaan ini ya. Ya, kalau X-nya 0, ya pasti memenuhi ya tadi karena kita mendapatkan Y1 dari persamaan yang kita lingkari ini.
Sekarang kalau kebersamaan 1 apa memenuhi ini, min 1 dan min 1. Min 1 kuadrat 1 ya. Ini min 1 kuadrat 1, 1 kurang 1 ini 0. Ini min 1 tambah 1, 0. Benar ya. Yang hijau ini pasti memenuhi karena tadi kita mendapatkan Y2 dari persamaan yang warna hijau yang kita lingkari ya. Maka jawaban yang memenuhi, dua jawaban yang memenuhi persamaan nomor 9, Z kuadrat plus Z plus 1 min I adalah I dan min 1 min I.